itu ada mobil satu, saya rasa sudah sampai 2 bulan itu parkir di tepi Dua jalan. bulan Saya ya? rasa yang punya juga tidak pernah lihat ya, tidak pernah lihat itu mobil sampai sekarang utuh. Bahkan di depan juga, depan rumah sampai sekarang ada mobil juga parkir. Hmm. Sudah ada 1 minggu, aman semuanya. Kalau di Indonesia sudah meretelin ya teman-teman ya, sudah habis. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama aku Indra SFN. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Semua keluarga kita baik, dalam keadaan sehat, dan seluruh orang yang kita sayangi juga orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah, dalam aktivitas kita sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Dan hari ini aku akan mereaksi lagi guys ya. Aku nggak pernah bosan untuk mereaksi. Hari ini aku akan mereaksi tentang pengakuan ya guys ya. Pengakuan dari wanita yang berasal dari Indonesia. Namun wanita ini cukup lama menetap di Malaysia guys ya. Dan ia mengupload video yang berjudul hampir setiap rumah di Malaysia memiliki mobil. Ini alasannya. Wow guys, aku sudah pernah mereaksi tentang hal-hal yang seperti ini guys ya, ada di channelnya Bang Toha ya guys ya. Bukan hanya di kota, bukan hanya di bandar, tapi di tempat daerah-daerah pedesaan gitu guys ya. Tempat-tempat kampung juga rumah itu pada mewah-mewah dan juga punya memiliki mobil ya guys ya. Oke, kita cari tahu nih ya lebih dalam lagi untuk bagaimana masyarakat Malaysia itu rata-rata di semua rumah itu memiliki mobil. Bahkan bukan hanya satu, bisa jadi 2 atau sampai 3 mobil dalam satu rumah guys ya. Itu bagaimana ceritanya, coba kita akan mereaksi video dari Kak Atik Penang ya guys ya. Bagi kalian yang belum subscribe, yang belum dukung, silahkan kalian subscribe dulu dan aktifkan notifikasi bell kepada channel Atik Penang yang telah mengupload video ini. Oke, langsung saja kita reaksi guys tanpa banyak basa-basi. Dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Play. Sampai sekarang ada mobil juga parkir, sudah ada 1 minggu, aman semuanya. Kalau di Indonesia sudah meretelin ya teman-teman ya, sudah habis lagi. Spion bannya atau apa ya, habis satu-satu bisa meretel, tinggal kerangka aja. Ya, semoga bisa jadi contoh lah ya gitu ya untuk negara kita. Kalau bukan hak kita ya janganlah diambil ya kayak gitu. Jadi negara itu aman karena memang. Wow, ini cerita terkait Halo, parkir ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongsi Facai untuk teman-teman semuanya yang sedang merayakan tahun baru Cina Imlek ya 2021. Semoga semua diberikan kesehatan dan tercapai segala cita-citanya di tahun baru ini. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya ya. Dan di tahun baru Cina ini atau Imlek ya, sangat terasa sangat sepi sekali ya, sangat sunyi sekali. Dan kerajaan di sini juga memberikan arahan kalau tidak ada perayaan apapun. Tapi memang betul sih 1 tahun ini ya, setiap acara apapun ya seperti Idul Fitri, hari raya kan, terus tahun baru atau itu Natal ya, atau perayaan untuk orang India juga semuanya ditiadakan dikarenakan mungkin COVID masih tinggi ya, tapi itu semuanya demi kebaikan kita bersama lah ya. Gak apa-apa, semoga aja COVID di dunia ini segera berhembus, hembus. Bus. Kadang rindu ya teman-teman ya dengan suasana normal. Kita keluar tanpa harus menggunakan masker, kita keluar itu tanpa harus social distancing, kita keluar tanpa harus scan sana scan sini ya. Mudah-mudahan aja lah COVID ini segera berlalu dan hembus sudah. Semoga dunia ini segera pulih. Amin ya kan. Dan saya memang betul-betul merasakan sangat sunyi sekali Imlek tahun ini ya. Kalau tahun kemarin kan perayaannya bulan 1 itu masih belum ada COVID. Bulan ini pun saya lihat di jalan itu sangat lenggang dari pagi
Dari pagi sampai siang itu mobil pun banyak yang tidak lewat, tidak ada Oh, mobil tidak orang yang beraktivitas keluar ya, gitu gitu ya. maksudnya. Hanya di rumah saja perayaan dengan keluarga ya. Tapi jiran-jiran ini, kalau tetangga-tetangga saya ya, sekarang nampak di depan rumah itu mobil semuanya, sampai bingung mereka mau parkir mobilnya di mana. Saking banyaknya mobil dalam satu rumah itu, mobil bisa sampai 5 atau 6. Nah, 5 Memang sampai betul. 6 mobil. Kalau teman-teman lihat di Malaysia ini ya, Heeh. mobil itu sangat banyak sekali. Ya kan? Satu rumah itu bisa sampai punya 4 atau 5, pokoknya lebih dari 2 deh. Misalkan satu keluarga itu tadi ada 5 ya. Mereka punya mobil juga 5. Apalagi yang anak-anaknya Satu sudah orang kerja. satu ya? Bahkan yang orang satu aja punya mobil 2. Wow. Satu orang punya Nah, 2 mobil. seperti teman lihat semuanya, motor juga sangat kurang di sini ya. Motor, nah, itu sangat kurang. Nah, kalau saya lihat di Malaysia itu, mereka itu lebih mengutamakan punya mobil ya teman-teman. Lebih mengutamakan untuk punya mobil, karena kalau saya tanya-tanya sama teman-teman saya gitu kan, mereka itu lebih mengutamakan mobil daripada rumah, karena kalau mereka pikir mereka itu kalau tidak punya mobil serasa tidak punya kaki. Nah, karena mobil itu sangat penting untuk transportasi mereka saat pergi kerja gitu, atau pergi kemana-kemana gitu, pakai mobil itu sangat mudah. Dan di Oke sini guys, oke juga, kita pause di sini guys ya. Oke, kita bahas ya guys ya. Bahwasanya di Malaysia itu lebih mengutamakan mobil daripada rumah ya guys ya. Itu beda banget kalau di sini guys ya, di tempat aku. Itu kebanyakan ya guys ya. Ini menurut pengalaman pribadi aku, kebanyakan orang masyarakat di Indonesia itu lebih mengutamakan rumah daripada mobil. Karena kalau soal kaki ya guys ya, tadi kata orang Malaysia itu, jika tidak ada mobil maka kehilangan kaki. Kalau di Indonesia itu bisa disiasati dengan membeli kendaraan sepeda motor atau motorcycle ya, seperti itu guys ya. Kebanyakan sih di Indonesia seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Lai? untuk kredit mobil gitu ya, itu katanya mudah, tanpa deposit juga bisa. Wow. Gitu, tanpa deposit juga bisa, yang penting angsurannya kayak gitu. Dan di sini juga, Wow, tanpa DP seperti mobil. anak-anak muda ya, yang mungkin dari daerah mana, Ipoh atau Petaling atau mana ya, yang tinggal di Pineng sini ya. Nah itu walaupun dia ngontrak rumah atau sewa kamar gitu, pasti mereka itu kalau misalkan sudah kerja, mereka tidak akan berpikir untuk beli rumah dulu. Karena beli rumah itu mahal kan, Iya, harus iya, iya. deposit gitu, harus deposit uang besar, terus cicilannya juga besar gitu kan. Kalau misalkan mereka berpikir ambil kredit mobil tanpa deposit dan gaji cukup untuk bayar kredit mobil, mereka akan mengutamakan untuk beli mobil. Kalau teman-teman yang cerita sama saya ya, mereka lebih mengutamakan untuk beli mobil karena itu sangat penting untuk transportasi kemana-mana kayak gitu kan. Nah di sini juga mobil ya lumayan murah, masih terjangkau ya. Apalagi dengan produk lokal ya guys ya, lokal Proton. juga mereka nggak apa-apa, yang Mantap, penting ada Proton. mobil kayak gitu. Beda ya teman-teman ya dengan kita yang di Indonesia. Dan kita yang di Indonesia, kalau kita merantau kemana-mana ya, entah di Hong Kong, Taiwan atau mana, pasti kita akan berpikir untuk membuat rumah, Iya, ya kan, betul, tempat betul. tinggal gitu. Akan berpikir untuk bikin tempat tinggal. Kalau kita di Indonesia ya, kebanyakan seperti itu. Atau mungkin yang lagi di Indonesia juga, kalau baru rumah tangga atau nikah, ya kan, pasti akan mengutamakan untuk bikin rumah Iya, gitu, karena bikin tempat tinggal rumah. itu sangat penting. Tapi kalau setahu saya di sini ya, mereka akan mengutamakan mobil, karena yang muda-muda di sini tuh semuanya, kebanyakan itu punya mobil. Oh. Satu pasti punya mobil. Jiran-jiran saya juga heran, ini Kereta, kan lagi ya? masa cuti ya, mungkin semuanya keluarga tuh lagi kumpul semuanya. Ayo mobil, sampai diparkir di depan tepi jalan tuh, karena di depan rumah juga sudah tidak cukup, di halaman rumah itu tidak cukup untuk semuanya mobil masuk.
Tapi parkir di sini itu teman-teman ya, yang penting ada kupon ya, tidak kena saman gitu kan, ada kartunya. Walaupun berhari-hari, walaupun berbulan-bulan, parkir di tepi jalan itu aman, tidak ada yang usik. Berbulan-bulan ya. Yang penting dia memang di tempat boleh parkir lah gitu. Aman, sama sekali aman. Tidak ada yang namanya seperti di Indonesia ya, maaf ya, tapi ini boleh dijadiin suatu contoh lah gitu ya. Iya, benar. Jangan sampai di Indonesia, kalau di Indonesia itu kebanyakan kalau mobil-mobil diparkir lebih dari 2-3 hari selagi orang itu tidak melihat gitu ya. Mungkin spionnya yang kanan, besok spion yang kiri hilang. Iya. Bannya bisa lama-lama tinggal kerangka Iya, aja oke, mobil, ya kan? kita pause di sini guys ya. Dan aku sangat kaget ya, bagaimana tadi dikatakan oleh Kak Ati ini, parkir berbulan-bulan itu tidak ada yang mencuri, bakal aman ya guys ya, parkir kereta berbulan-bulan di suatu tempat, di suatu wilayah tanpa kita pantau ya, seperti itu guys. Nah, sesuai dengan pengalaman aku, apabila di tempat aku ya guys di sini, jangankan berbulan-bulan, lebih dari 2 hari itu mungkin ada aja yang hilang guys ya. Tapi maaf loh, ini sesuai dengan pengalaman aku ya. Oke, kita coba play lagi aja. Di sini itu ada mobil satu, saya rasa sudah sampai 2 bulan itu parkir di 2 jalan. bulan Saya ya? rasa yang punya juga tidak pernah lihat ya, tidak pernah lihat itu mobil sampai sekarang utuh. Bahkan di depan juga, depan rumah, sampai sekarang ada mobil juga parkir. Sudah ada 1 minggu, aman semuanya. Kalau di Indonesia sudah meretelin ya teman-teman ya, sudah habis spion bannya atau apa ya, habis satu-satu bisa meretel, tinggal kerangka aja. Ya, semoga bisa jadi contoh lah ya gitu ya untuk negara kita. Kalau bukan hak kita ya jangan lagi ambil ya kayak gitu. Jadi negara itu aman, karena memang betul. Saya akui betul ya, di Malaysia ini ya memang kejahatan tuh sangat kurang sekali. Misalkan ada kejahatan ya pasti sebentar aja udah ketangkap gitu. Jadi makanya negara itu aman, tentram, damai ya. Semoga bisa menjadi contoh lah untuk negara kita ya, untuk lebih maju gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Boleh komen di bawah, sebaiknya kalau kita bekerja itu ya, karena pemikiran kita tidak sama ya teman-teman ya dengan orang di sini. Boleh komen di bawah, silakan. Kalau kita kerja lebih mengutamakan kendaraan kah atau rumah dulu kah? Nah boleh nih komen di bawah. Dan kalau ada ide-ide yang menarik dari teman-teman semuanya, saya harus bikin konten seperti apa? Boleh komen di bawah. Oke, kongsi masa untuk teman-teman semuanya yang merayakan. Dan terima kasih banyak yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi aku baru saja mereaksi video dari Kak Ati Penang. Hampir setiap rumah di Malaysia memiliki mobil, ini alasannya. Guys, pertama alasan kalau aku lihat ya sesuai dengan apa yang diberitakan ya dari video Kak Atik ini, yaitu dari segi keamanannya guys ya. Udah berbulan-bulan parkir mobil di Malaysia itu gak ada yang mau mencuri, tidak ada yang mau mengambil barang-barang satupun seperti ban, seperti spion, dan juga spoiler ya, itu aman semua ya guys ya. Nah, mengapa terjadi hal demikian? Karena kalau menurut aku ini guys ya, mohon maaf kalau aku salah, tapi ini menurut pendapat pribadi aku, jika suatu negara itu sudah memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi guys ya, maka di semua rumah itu rata-rata ekonominya sudah sangat mapan. Jadi untuk apa lagi dia mengambil barang milik orang lain? Masuk akal nggak tuh ya guys ya? Dan dicontohkan lagi negara Malaysia ini seperti negara Qatar dan Uni Emirat Arab. Dan sepengetahuan aku ya guys ya, bahwa negara Qatar itu jika rakyatnya ya tidak bekerja atau pemudanya tidak bekerja itu diberi seperti uang tunjangan setiap bulannya itu kurang lebih 10.000 ringgit ya guys ya. Jadi
Udah jelas itu akan mengurangi tingkat kejahatan ya guys ya. Itu pasti akan berdampak sekali guys ya. Dan hal itu juga terjadi pada Malaysia guys ya. Bukan hanya Malaysia sih, tapi semua negara-negara maju apabila ekonomi masyarakatnya itu sudah mapan, pasti untuk apa dia akan melakukan kejahatan seperti tindak pencurian, tindak pencabulan, itu nggak mungkin lagi guys ya. Tapi itu bisa saja dilakukan, mungkin bukan dari masyarakat pribuminya, melainkan dari orang luar yang datang ke negara tersebut, seperti itu. Nah, perbedaannya lagi guys ya, kalau di Malaysia itu pemuda dan pemudinya ya, sedari dia masih lajang ya, lemah lajang namanya guys ya, itu lebih mengutamakan mobil ya guys ya, karena transportasi itu lebih diutamakan bagi masyarakat Malaysia ya. Kalau menurut aku itu berbeda sama yang ada di Indonesia guys ya. Indonesia itu lebih memilih untuk tempat tinggal dahulu guys atau hunian. Namun kalau transportasi mereka bisa membeli atau mencicil ya itu kendaraan sepeda motor atau motorcycle ya guys ya, sebutan dari di Malaysia. Dan hal positif yang dapat kita ambil pada konten kali ini yaitu adalah dari tingkat keamanannya guys ya. Sudah berbulan-bulan parkir mobil di Malaysia itu guys ya, itu apabila kita parkir di tempat yang benar, di tempat yang sebenarnya, itu dipastikan aman hingga sampai berbulan-bulan ya guys. Ini adalah dapat menjadi contoh bagi bukan satu negara namun semua negara ini dengan Malaysia guys ya. Bukan hanya aman namun negara juga indah, bersih dari sampah, dan negaranya masyarakatnya ramah-ramah guys ya. Nanti ada suatu waktu aku akan berkunjung ke Malaysia, doakan aja ya. Oke, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan video ini aku anggap adalah semua video informatif yang sangat memberikan ilmu kepada aku yang selama ini yang aku pertanyakan ternyata sudah terjawab di sini ya guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menonton video aku. Bagi Anda yang baru berkunjung dan belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.